Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful Bahri. NIM 2017 1383 kelas A10. Hari ini saya akan mempresentasikan proposal PTK saya. Proposal PTK saya berjudul yaitu penerapan model pembelajaran daring atau online dengan metode problem solving untuk meningkatkan pemahaman belajar siswa, pendidikan agama Islam dan budi pekerti, materi hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, siswa kelas 8A semester genap di SMPN 2 Randi Puji Jember tahun pelajaran 2019-2020. Kenapa saya mengambil judul ini? Karena berkenaan dengan kejadian seperti musibah bencana non alam yang terjadi pada saat ini, yaitu COVID-19 ataupun pandemi, yang mana itu membuat pembelajaran yang ada di seluruh Indonesia itu melakukan pembelajaran secara online ataupun daring. Tentunya ini bertujuan pembelajaran yang seperti ini, meskipun belajarnya secara online, tentunya ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman peserta didik ketika belajar di rumah. Sedangkan latar belakang masalah ini yaitu pandemi COVID-19 memaksa semua pembelajaran secara normal ataupun dalam kelas itu berubah menjadi pembelajaran secara daring. Sementara itu banyak pendidik tiba-tiba jadi gagap. Kenapa banyak pendidik yang gagap? Karena mereka itu menyampaikan pembelajarannya kan itu pada saat masuk dalam kelas, tentunya belum pernah belajar melalui media-media, contoh halnya WA ataupun Edmodo ataupun Zoom seperti itu. Nah, ini sedikit membuat para pendidik itu sedikit gagap. Tetapi ketika para pendidik itu melakukan pembelajaran ini secara optimal, tentu akan memberikan pemahaman yang baik kepada peserta didiknya meskipun pembelajarannya secara online. Nah, di sini juga dijelaskan di latar belakang keberhasilan pengajar pendidik agama Islam juga tergantung pada keberhasilan guru dalam proses belajar mengajar. Guru mempunyai posisi yang sangat strategis dalam meningkatkan belajar siswa dalam menggunakan strategi pembelajaran yang tepat. Tentunya pembelajaran online ini membutuhkan strategi yang sangat tepat untuk memberikan pemahaman kepada peserta didiknya ketika memahami sebuah materi yang disampaikan oleh pendidik. Seperti itu. Selanjutnya mengenai rumusan masalah, merujuk pada uraian latar belakang di atas dapat dirumuskan masalahnya, yaitu bagaimana meningkatkan pemahaman siswa kelas 8A pendidikan agama Islam dan budi pekerti, materi hormat dan patuh kepada orang tua dan guru dengan model pembelajaran daring dan menggunakan metode problem solving di SMPN 2 Randi Puji Jember tahun pelajaran 2019-2020. Tentunya latar belakang itu dibuat untuk memberikan pemahaman kepada peserta didik bagaimana mereka bisa paham materi apa yang disampaikan oleh pendidik, dan juga peserta didik itu dapat mencerna apa yang disampaikan oleh pendidik dengan baik. Nah, sedangkan kajian teorinya yaitu pembelajaran PAI dan budi pekerti. Pembelajaran adalah suatu usaha yang sengaja melibatkan dan menggunakan pengetahuan profesional yang dimiliki guru untuk mencapai tujuan kurikulum pembelajaran dalam proses interaksi. Nah, sedangkan pendidikan agama Islam adalah upaya sadar dan berencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati hingga mengimani ajaran agama Islam. Pembelajaran problem solving. Pembelajaran problem solving ini merupakan sebuah metode pembelajaran yang memberi peluang bagi siswa untuk memecahkan masalah yang secara mandiri hingga mampu memperoleh konsep yang telah diperoleh untuk memecahkan masalah dalam bentuk lainnya. Tentunya
pembelajaran problem solving ini, siswa itu diberikan sebuah permasalahan ataupun sebuah tes untuk dipecahkan secara individu. Nah, setelah mereka memecahkan masalah ataupun tes itu secara individu, tentunya mereka mampu memahami apa yang disampaikan oleh gurunya pada penyampaian materi-materi sebelumnya. Selanjutnya, hasil belajar PAI dan budi pekerti. Hasil belajar merupakan kegiatan terpenting berupaya berubahnya tingkah laku seperti yang dikemukakan oleh Sudirman, bahwa hasil belajar siswa pada hakikatnya adalah sebuah perubahan tingkah laku sebagai hasil belajar dalam pengertian yang lebih luas. Nah, hasil belajar adalah prestasi yang telah dicapai atau diperoleh anak berupa nilai mata pelajaran, ditambahkan bahwa hasil belajar merupakan prestasi yang mengakibatkan perubahan. Nah, selanjutnya metode penelitian. Metode penelitian yang saya ambil yaitu penelitian tindakan kelas, yang pada dasarnya penelitian tindakan kelas ini merupakan bagian dari penelitian tindakan kelas dilaksanakan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan efisiensi ataupun kualitas pendidikan, terutama proses dan hasil belajar siswa dalam level kelas. Selanjutnya, hasil penelitian siklus 1 dan siklus 2. Pada siklus 1 itu siswa yang tuntas dalam pembelajaran ini ada 15 siswa, dan yang tidak tuntas ada 15 siswa, yaitu 15 siswa mampu menjawab pertanyaan tes yang diajukan, dan siswa yang lain itu ada yang tidak mampu menjawab dan ada juga yang menjawab semampu mereka. Dan pada siklus 2, sebelum lanjut pada siklus 2, yaitu hasil pengamatan pada proses pembelajaran daring atau pada siklus 1, itu beberapa siswa ada yang menyimak dan merespon grup, dan ada juga yang mungkin tidak menyampaikan, makanya mereka tidak menyimak. Sedangkan hasil pada siklus 2, yaitu banyak siswa yang mampu menjawab tes, dan ada juga yang tidak menjawab secara sempurna tes tersebut. Ada 22 siswa yang mampu menjawab tes dengan baik, dan ada 8 siswa yang menjawab semampu mereka mungkin. Seperti itu. Dari itu, pada siklus pertama itu kan 50% tidak tuntas, 50% tuntas, maka pada siklus 1 itu banyak dianggap tidak tuntas karena ketuntasannya itu harus mencapai 70%. Sedangkan pada siklus 2 itu sudah mencapai 75%, yaitu 28 siswa tuntas dan 28 siswa yang tidak tuntas. Seperti itu. 8 siswa yang tidak tuntas itu tentunya mereka mungkin menjawabnya semampu mereka, sedangkan 20 siswa itu menjawab dengan baik, dan ketuntasannya itu naik 25%, dari yang awalnya 50% naik 25%, jadi 75% siswa yang tuntas dan 25 siswa yang tidak tuntas. Makanya pada siklus 2 itu tuntas dalam pembelajaran daring tersebut. Kesimpulannya yaitu dari jumlah 30 siswa pada siklus 1 itu yang tuntas ada 15, yang tidak tuntas ada 15 juga, makanya 50%. Sedangkan pada siklus 2 ada 75 siswa, 75% ketuntasan dan 25 siswa yang tidak tuntas. Makanya meningkat pada siklus 1. Hal itu terjadi karena adanya peningkatan dari pendidik melakukan penyampaian kepada peserta didiknya, yaitu melalui Voice-Note dan juga PowerPoint. Nah, rekomendasi penelitian tindak lanjutannya yaitu dalam melihat hasil pemahaman siswa, tentunya perlu adanya dukungan dari pendidik agar siswa itu mampu memahami materi yang disampaikan. Dan yang kedua yaitu perlunya adanya motivasi dari pendidik ataupun guru agar siswa itu semangat dalam belajar meskipun secara daring. Nah, yang kedua yaitu perbaikan yang yang dilakukan untuk meningkatkan profesional guru. Seperti itu. Tentunya guru itu harus profesional dalam memberikan materi kepada pendidiknya dan memberikan motivasi kepada peserta didiknya. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.